Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Faisal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Ya Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Masih sibuk menata ulang strategi investasi yang bakal dijalankan dalam beberapa waktu ke depan? Seiring kembali melemahnya indeks harga saham gabungan atau IHSG, sehingga lagi-lagi terpaksa harus berada di tubir level psikologis 6 ribuan. Atau Anda justru sedang sibuk menghitung cuan yang telah didapat baik dari dividen sebagian portofolio yang telah dibayar maupun dari hasil mengentas keuntungan lewat aksi jual seiring telah cukup tebalnya penguatan indeks dalam 1-2 pekan terakhir. Di mana bisa kita saksikan bersama maraknya aksi ambil untung dan juga munculnya sejumlah sentimen negatif telah kembali memaksa IHSG betah di zona merah, setidaknya untuk sementara waktu. Ya, terlepas dari strategi investasi yang telah Anda siapkan dan juga beragam dinamika yang terjadi di pasar, fakta menunjukkan bahwa pesta penguatan yang telah terjadi dalam beberapa waktu terakhir kembali harus mereda dan membuat pelaku pasar harus kembali memasang alert mode dengan meningkatkan sikap hati-hati dan awas terhadap segala potensi dan risiko yang masih bisa terjadi baik di pasar saham domestik maupun bursa global. Guna mendukung hal tersebut, maka beragam berita dari sejumlah kanal, terutama terkait perkembangan terbaru yang terjadi di kalangan emiten, termasuk segala aksi korporasi dan potensi bisnis yang dimiliki yang layak untuk dipertimbangkan pelaku pasar. Tak hanya itu, update kondisi geopolitik global serta dinamika perekonomian internasional serta beragam program literasi di dalam negeri masih terus menjadi kabar yang cukup diminati. Seluruh kabar dan informasi tersebut telah kami rangkum dalam deretan 5 berita terpopuler di website idxchannel.com. Sobat Investor, berikut ini top 5 IDX Channel. Berita pertama, kilang gas Qatar meledak saat uji coba, ancam guncang pasar energi global. Membuka program top 5 edisi malam hari ini, kabar utama datang dari perkembangan internasional, di mana pasar energi global kembali berada dalam tekanan. Seiring dengan terjadinya ledakan besar yang baru saja melanda terminal ekspor gas alam cair atau liquefied natural gas alias LNG utama milik Qatar yang terletak di kawasan industri Ras Laffan pada Minggu 21 Juni 2026 malam waktu setempat. Dilaporkan bahwa insiden tersebut terjadi ketika para pekerja tengah berupaya memulihkan operasional kilang pasca meredanya konflik di kawasan. Tak hanya itu, kobaran api yang dipicu oleh ledakan tersebut dilaporkan telah melukai sedikitnya 54 orang yang tengah berada di lokasi saat ledakan terjadi. Sementara 18 pekerja lainnya dinyatakan masih hilang, meski telah dilakukan proses pencarian dalam beberapa jam terakhir. Berdasarkan laporan resmi dari Qatar Energi yang notabene merupakan BUMN milik negara tersebut, disampaikan bahwa insiden ledakan dan kebakaran hebat yang telah terjadi bersumber dari fasilitas pasokan gas Barzan saat aktivitas pemulihan sedang berlangsung. Selanjutnya kita beranjak ke berita kedua, Pizza Hut Global berganti pemilik. PZZA berharap kinerja semakin meningkat. Setelah berbincang tentang dinamika di sektor energi global, kita beranjak pada informasi terbaru dari jejaring waralaba internasional dengan merek Pizza Hut yang baru saja telah berganti kepemilikan usai sang pemilik lama yaitu Yum Brands Inc. sepakat menjual bisnisnya tersebut pada ekuitas swasta global yaitu Long Range Capital. Dalam pernyataan resmi perusahaan yang telah beredar, aksi transaksi tersebut bersifat global dengan pengecualian pada pasar Cina, di mana merek Pizza Hut di negeri tirai bambu tersebut bakal diakuisisi oleh Yum China dalam kesepakatan transaksi yang terpisah. Praktis dengan adanya transaksi di level global tersebut tentu membawa pengaruh pada brand Pizza Hut di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia, di mana pemegang lisensi merek Pizza Hut tersebut yaitu PT Sari Melati Kencana Tbk atau PZZA telah menyatakan dukungannya terhadap Long Range Capital sebagai pemilik baru brand pizza tersebut. Menurut manajemen PZZA, rekaman jejak Long Range Capital selama ini telah menunjukkan pengalaman yang sangat teruji, di mana pendekatannya lebih berfokus pada penguatan operasional, pengalaman pelanggan, serta pertumbuhan jangka panjang. Berikutnya berita ketiga, ESA Medica atau EMMI gelar IPO siap lepas 30% saham ke publik. Masuk pada berita ketiga, kita masih akan membahas terkait kabar emiten, di mana PT ESA Medica Mandiri Tbk tengah bersiap untuk segera melaksanakan penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering alias IPO dengan berencana melepas 30% kepemilikan sahamnya ke publik. Sebagaimana telah dijelaskan dalam prospektus awal yang telah diterbitkan pihak perseroan pada Minggu 21 Juni 2026 lalu, pihak ESA Medica rencananya bakal menerbitkan sekitar
522,86 juta saham baru atau setara dengan 30% dari total saham yang akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan kode saham ENMI. Sebagai informasi, bahwa perseroan selama ini diketahui bergerak di bisnis penyedia alat kesehatan dan terkait proses IPO ini juga telah menetapkan harga penawaran di kisaran Rp446 hingga Rp515 per saham. Sehingga dengan mempertimbangkan jumlah saham yang bakal dilepas, maka potensi perolehan dana segar dari keseluruhan proses IPO ini adalah sekitar Rp233 miliar hingga maksimal sebesar Rp269 miliar. Selanjutnya kita masuk ke berita keempat. Daria Varia atau DVLA targetkan pendapatan tumbuh 7 hingga 9% pada 2026. Masih dari kabar emiten, kini informasi terkini juga datang dari PT Daria Varia Laboratoria Tbk atau DVLA yang telah mengonfirmasi target kinerja perseroan di sepanjang 2026 ini. Salah satu target tersebut yaitu manajemen berharap agar porsi pendapatan dapat tumbuh sedikitnya sekitar 7 hingga 9% hingga akhir tahun nanti. Keyakinan perseroan dalam memasang target kinerja didasarkan pada fondasi bisnis yang dinilai berada dalam kondisi cukup kuat, sehingga membuat emiten farmasi dan consumer health tersebut tak ragu untuk memasang target porsi pertumbuhan di level high single digit. Klaim atas kondisi fundamental yang bisnis yang kuat itu sendiri oleh manajemen DVLA didasarkan pada hasil kinerja di 2025, di mana hingga akhir tahun perseroan berhasil mengantongi pendapatan sebesar Rp2,23 triliun atau tumbuh sekitar 6,9% dibanding realisasi pendapatan pada 2024 lalu yang tercatat masih sebesar Rp2,09 triliun. Terakhir berita kelima, dukung literasi pasar modal, MNC Sekuritas gelar seminar nasional Lo Keng Hong Investment Philosophy. Terakhir, usai kita membahas beragam informasi terkait perkembangan emiten, kini kita beralih pada pelaku pasar, di mana upaya peningkatan literasi dan inklusivitas pasar modal nasional diyakini masih menjadi kebutuhan mendesak untuk segera diwujudkan oleh seluruh ekosistem pasar modal tanah air. Seperti halnya yang baru saja digagas oleh MNC Sekuritas dengan mendukung penyelenggaraan seminar pasar modal bertajuk Lo Keng Hong Investment Philosophy yang digelar oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Krida Wacana atau Krida pada Jumat 19 Juni 2026 lalu. Kegiatan ini menghadirkan investor saham ternama Indonesia, Lo Keng Hong, yang membagikan pengalaman serta filosofi investasinya kepada lebih dari 300 peserta yang hadir. Dalam paparannya, pria yang akrab disapa Pak Lo itu menyatakan bahwa prioritas utama mahasiswa adalah menyelesaikan pendidikan dengan baik. Baru kemudian setelah lulus maka peluang untuk bekerja dan memperoleh penghasilan bakal terbuka lebih luas. Karenanya menurut Pak Lo, setiap mahasiswa perlu membangun fondasi keuangan sejak muda melalui kebiasaan hidup hemat, mencari penghasilan yang halal, serta mulai memahami segelap pengetahuan terkait dunia investasi. Demikian Top 5 EDX Channel edisi kali ini. Saya Faisal pamit undur diri. Semoga segala berita dan informasi yang telah kami sampaikan dapat menjadi gambaran serta tambahan pertimbangan yang bermanfaat dan cukup membantu bagi Anda sobat investor sekalian dalam menata strategi serta menetapkan berbagai keputusan investasi di bursa saham domestik. Dalam hal ini kami juga senantiasa dan tak henti-hentinya mengingatkan bahwa segala keputusan berinvestasi, baik itu pembelian maupun penjualan saham, sepenuhnya berada di tangan Anda sobat investor. Yang bisa kami sampaikan adalah selalu bijaklah dalam berinvestasi. Pantau terus berita ekonomi, bisnis dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.